Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sampun dipun terangkan kaitannya kalian toharoh niku beto ingkang inti inggih menika beto toya nipun ugi kudu wonten syarate ingkang suci dan mensucikan. Pasal tentang ini saniki menerangkan tentang wudhu. Wudhu niku salah satu dari toharoh ingkang harus dilakukan karena juga sebagai syarat biar sholat bisa menjadi sah. Fungsinya wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, fungsi inti. Wudhu niki wonten ungkapan wudhu sing diwaca ndungah wawune enten ugi sing diwaca waldu niku dhewe-dhewe artine. Nah wudhu niku maksudnya melakukan sesuatu. Kalau wadu, nak wudhu itu berarti melakukan wudhu. Kalau wadu niku banyu turahan kanggo wudhu. Niku wudhu. Nah, fardune wudhu wa furudul wudhui iku sitata asya'a. Fardune wudhu niku wonten 6 perkara. Utawa enten 6 tingkah. Jadi yang harus wajib harus dilakukan supaya wudhu sah niku harus minimal 6 perkara niki harus dilakukan dengan benar. Ahaduha an-niyatu. Fardunya wudhu yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat niki menurut mazhab Syafi'iyah itu merupakan suatu yang wajib atau harus, dan di sini dikatakan sebagai fardu. Karena ada mazhab yang lain, ada yang mengatakan niat itu ora kudu, ora wajib. Dan niat lahal qadruna syar'an qasdu syai'in tarenan difi'li. Terus yang diarani niat itu menurut syarak secara istilah adalah menyengaja sesuatu yang dilakukan bersamaan melakukan sesuatu tersebut. Jadi niat itu ya mengucapkan, dan ya tidak harus diucapkan, bisa di dalam hati, tetapi bareng dengan perbuatan. Itu jenenge niat. Umpama orang bareng, contohnya melakukannya adalah diakhirkan. Baik taroho, saiki duweni keinginan, tapi melakukannya mengko-mengko atau besok atau kapan-kapan, itu namanya bukan niat. Namanya adalah azam atau keinginan atau cita-cita. Itu aku duweni rentek tapi ora dilakukan pas kuwi, itu namanya bukan niat, tetapi sebuah azam atau cita-cita. Nggih, pertama apa kau an-niyatu, niat. Lah niat itu manggone teng pundi? Nggih menika inda ghuslil wajhi. Karena tadi dikatakan niat adalah muktarinan, bersamaan dengan melakukan. Kalau panggonane niat adalah ketika membasuh anggota dari wajah, karena wajah adalah melakukan rukun yang pertama setelah niat. Kalau niat itu tempatnya ketika membasuh wajah. Terus orang niat sih nawaitul wudu'a lirofil nuli basuh muka meneng, dan itu salah.
misalkan panjenengan sedaya niat nawaitul wudu'a dilafalkan enggak apa-apa. Tapi ketika membasuh wajah itu harus niat malih, karena niat sebelumnya itu dikatakan sunnah. Sing werdu adalah zat bareng kalian membasuh wajah. Nah, indah ghusl wajhi, niat itu manggone ketika membasuh awal juz pertama dari wajah. Ya, jadi nawaitul wudu'a sekalian membasuhkan wajah dan mengucapkan niat. Okay. Nah, pas basuh tangan nawaitul wudu'a diucapkan itu sunnah. Sama juga dengan sholat. Sholat juga niatnya adalah muqaranah dipilih, membaca takbiratul ihram bersamaan dengan dalam hati adalah niat. Itu adalah cara niat. Dan niat yang dihitung wajib adalah niat yang bersamaan dengan membasuh anggota pertama tadi. Kalau dalam bab wudu berarti membasuh wajah. Nah, dalam bab wudu insya Allah mudah karena mulutnya muni niat, tangannya nyawuk banyu, basuhke wajah gampang. Nek di dalam sholat kadang rada angel nak boten konsentrasi. Kalau malih-malih pertama ingin menika niat awal juz'in. Jadi sebagian wajah pas nawaitul wudu'a sedih airnya di wajah la bijamiha wala bima lahu wala bima badahu. Jadi orang saat durunge, orang setelahnya. Saya menjadi wajib niat adalah bersamaan. Nak saat durunge utawa setelahnya, nah niku niate berarti boten dadi. Artinya boten dadi, nak saat durunge ya kudu pas basuh wajah dibalik meneh. Nak sak bare ya kudu badane wudu malih, karena pertama adalah niat tersebut. Ketika niat itu lafal apa yang harus diucapkan. Nah, sing komplit panjenengan mun mengkos nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala. Niku sing komplit, sing sempurna. Karena jelas niat ingsun wudu krana ngilangake hadas cilik fardhu krana Allah Ta'ala. Itu sempurna. Bisa saja sebagian tetapi harus memiliki kriteria berikut, yaitu raful hadasi min ahadisi. Jadi jenengan niat wudu mau kanggo ngucape lirafil hadasil azghari ngono tok boleh. Niat ingsun ngilangi hadas cilik niku boleh. Nggawa Arab utawa nggawa Jawa, untuk niat ingsun ngilangi hadas cilik boleh. Atau awalnya istibahati muftaqiran ilal wudu, atau niat agar sesuatu yang butuh dengan wudu itu menjadi sah. Seperti niat ingsun listibihatis sholat, aku niat supaya sholatku jadi sah, itu juga boleh. Yang dia furudul wudu awil wudu fakot nawaitul fardul wudu, niat ingsun fardune wudu boleh. Atau bahkan nawaitul wudu'a atau malah boleh. Nawaitul wudu'a, niat ingsun wudu aku niat wudu tok cukup niku boleh. Karena apa? Karena sing jenenge wudu kuwi wis mesti tujuane ngilangake hadas cilik. Nggih. Lah nek pengen komplit ya wae. Nawaitul wudu'a rafil hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala. Utawa diringkes nawaitul wudu'a ngoten tok nggih angsal. Niku niate pun sah. Karena apa? Dengan mengucapkan wudu
niku wis mesti dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Awalipun ada hadas utawa niat ingsun sesuci saka hadas cilik. Niku juga boleh. Niat ingsun sesuci saka hadas cilik. Ketika mengucapkan tauhid, mengucapkan niatnya menggunakan lafaz sesuci, maka harus dibarengi dengan anil hadas. Nah, ini bedanya. Nak wudu wis mesti ngilangi hadas, nek nak thaharah orang mesti ngilangi hadas. Maka ketika kamu niatnya wudu, lafal yang diucapkan kok thaharah harus didampingi dengan anil hadas. Niat ingsun sesuci saka hadas. Itu tidak boleh nawa itu thaharah. Niat ingsun sesuci kenapa mboten sah? Artinya niat itu mboten dadi sehingga menyebabkan wudunya mboten sah. Nah, itu tata carane wudu. Wa idza nawa mai tabarun niat was syaraka ma'hunya tandif au tabarut soha wudu. Nah, ketika panjenengan sedaya niat kalau yang sudah disebutkan kemudian dibarengi dengan niat hanya sekedar untuk kebersihan atau hanya sekedar untuk ngadem tabarut, wah panas jenengan wudu, tetapi diniatin nawaitul wudu'a kemudian ditambah niat tabarut, itu juga menjadi sah. Meskipun kamu panjenengan wudunya tidak karena untuk sholat, itu wudunya tetap sah. Alhamdulillah belum batal kamu melakukan sholat juga sah. Dengan catatan tahu niatnya tetap kudu bener riye, ya. Terus minimal nawaitul wudu'a, muni nawaitul wudu'a bersamaan membasuh wajah. Wudu'a tak boleh. Karena ya, intinya wudu yaitu ngilangi hadas cilik. Tidak harus disebutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari, tidak harus. Artinya ketika disebutkan juga lebih baik, lebih sempurna dan mantap. Apalagi memang niat wudu kanggo ngilangi hadas cilik. Paham nggih masalah niat? Itu masalah niat. Wasani utawi kang kaping pindho, yang kedua ghusl wajib. Yang kedua adalah membasuh semuanya wajah. Jamil wajhi, semuanya wajah. Wahadu tulang mabena manabiti syari roksi goliban wahirul yeni. Fardu yang kedua yang wajib dilakukan ketika wudu adalah yang kedua membasuh wajah. Arti membasuh ini berarti air harus mengalir. Nah, karena nanti ada yang namanya masku, ngusap. Jadi beda basuh dengan ngusap. Nak basuh itu air harus mengalir, nak ngusap itu air boten kudu ngalir. Karena wajah itu ghusl. Lah wajah itu sing pundi? Jadi batasan wajah niki nak diitung cara tulang dawane utawa namanya munggah medune niku di antara tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut sampai lihya. Ini dikatakan lihya itu uang. Nah, ini namanya uang. Tempat tumbuhnya rambut ini secara umum, ya karena kan orang sing buta, itu yo buta kan kene mboten wajah kok kene mboten. Secara umum. Ya, jadi wajah itu secara umum tempat tumbuhnya rambut adalah di sini, ya berarti batasnya ada di sini. Meskipun dia buta, tetap batasnya adalah di sini.
sini orang duduk kulit yang ini termasuk wajib. Pak, assalamualaikum. Bagaimana kalau kita tidak pernah melakukan sholat, tapi setiap hari ini Jogong kene. Wicik. Kalau hasilnya ya, ini masalah wudhu. Yang pertama wau basuh wajah. Basuh wajah. Batasan wajah pertama tadi adalah Assalamualaikum. tangklat. Pak, bagaimana kalau kita tidak pernah melakukan sholat, tapi saya orang Islam. Setiap hari, setiap saya melakukan kesalahan, saya mengucapkan astagfirullah. Setiap hari, setiap saya ingin melakukan kebaikan, saya selalu mengucap asma-asma Allah. Nah itu bagaimana? Pertama, sholat itu merupakan suatu kewajiban. Yang pertama, maka sholat merupakan rukun apa? Rukun Islam. Dengan Islam, tetapi meyakini bahwa sholat itu wajib, itu masih dikatakan Islam. Tetapi fasik, artinya fasik berarti tetap melakukan dosa, melakukan ora-ora Tapi ketika dengan Islam, tapi meyakini bahwa sholat itu bukan wajib, itu yang berani. Nah, dengan masih meyakini sholat wajib, Saya cuma pengen tahu bagaimana kalau saya melakukan kesalahan, tapi setiap saya melakukan kesalahan, saya mengingat Allah. Cuma nggak mengingat Allah itu juga tidak cukup dengan mengucapkan astagfirullah, tetapi dengan melakukan perintahnya. Salah satu perintahnya adalah sholat. Nah caranya pripun iki monggo yo nyedak wong sing ahli sholat sik kene iso melu-melu tiru-tiru sholat. Jadi tidak cukup dengan astagfirullah. Astagfirullah memang Allah Maha Pengampun, tetapi Allah juga memiliki mewajibkan seseorang untuk melakukan perintahnya. Salah satu perintahnya bukan hanya aku minta maaf toh, tapi apa? Salah satunya ya sholat dan lain. Ya, insya Allah Maha menerima taubat seseorang, tapi dengan catatan menyesali, tidak mengulangi lagi, dan melakukan hal yang baik sehingga bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang lain. Sekedhik nambahi Mas. Niki campur sedanten niki ngaji ngeten niki mboten napa merasa paling hebat. Mboten nggih. Kalau cuman Ngeten niki sekedap kula badhe matur niki. Tetep awake dhewe kabeh niki ngrasa tetese kathah dosa. Niku mesti. Nggih to. Cuman awake dhewe sing temriki niki bersyukur digawe iman, jek gelem nglampahi sing apik-apik niku. Karena mangke teng akhirat niku sing bakal ditanggung jawabke niku salate kula jenengan sami. Mboten enten sing saged di aru-aru niku. Ngoten. Tetep kita bersyukur. Amin ya Mas. Nggih. Kalau SD, kalau ampun. Kalau SD, kalau qiraat, kalau tingkat provinsi. Nggih. Saestu. Kalau tinggal amin Mas. Mboten udah mriko niku. Kalau tinggal ibu-ibu lo nganu sekolah nganu. Kalau qiraat tingkat provinsi Mas. Nggih. Saestu, kalau SD, kalau mlebet SMP, kalau nganu.
provinsi. Tapi awit kula ditinggal ibu kula terus bapak kula ninggal kula. Terus sakan kabeh kula ngurmati adik-adik kula. Awit mulai niku kula mulai enten tato, mulai kula enten ngeten, mulai kula tapi nak kula agama amit Mas. Kula nak agama kula ngetos. Kula SD kula pun tekan provinsi. Jenengan jeng orang suarane kula lho ngaji saestu Mas. Yo. Nggih. Kalau kepengen kalau kok tiang puasa kalau kepengen buatan kalau jeng kepengen omong maksudnya ki nak kalau ngelakoni kalau ngelakoni kesalahan terus ngeten tapi setiap kalau ngelakoni kesalahan tapi kalau setiap ngelakoni kesalahan kalau ngucap asmane Gusti Allah apa ngeten apa kalau salah apa pun apa kan kalau nyon pendapatnya jenengan sing nulis sepuh ngoten lah kalau pripun nggih kalau sakniki pun gadas Pak, Mas Kasiki. nggih alhamdulillah Ini Mas. Arep sampeyan iki ame sewu pamane aku Bang. Arep aku maling, arep aku ke penjahat atau apa. Wis ora. Ojo pernah nggak iso. Wis ora. Mangane ame sewu koyo piye ngomong kowe iki arep pelatur, arep kowe iki maling, pokoke kowe korupsi. Wis ora to. Wis ora to. Sapa ngerti salat iki iso rubah dulu. Masalah ini Quran dhewe ono. Nek kita salat itu iso rubah dadi iso ini jenengan salatan sayangkan lewati kan jadi kalau salat itu mencegah itu malah bahayanya itu orang yang tahu tapi tidak mau melakukan bahaya. Nah, lu ngerti kan makanya kalau apa pengen nanti malah sampai sholat ya. Jadi kan nyedak uang sing Sholat itu baik di toko ini terus ya di sholat. Mana naik kebun ini tambah. Pak, kalau matur suwun, kalau kepengen tangklat, bukan itu kalau sok pripun. ini dari kasih ini mau saya. Kalau nggih riyen pondok. Pokoknya cuma dengan sholat kan. Boten cuman kan kalau ditinggal tiang sepuh kan awet alit. Kalau kan hormati adik kula, kalau kan hormati adik-adik kok ditinggal amit tak dari. Kalau kepengen angkat kali sing luwih dhuwur-dhuwur. Cuma ini nek foto pinter iki ya sampai wis ngerti lah. Mungkin Boten maksudnya kalau kepengen tangklat pripun nak kula ngeten. Ngoten to. kan mau arep Kula ngene lho. iki mau aja jadi sholat. Supaya di yang sholat ya. Insyaallah. Kula matur suwun. Amit kula matur suwun kula ngrepoti kula. Nak kula mondok kula sultan teng bono mriko kula mondok terus Ibu moga. kula matur suwun. Apa Mas? Kalau wacanakan ya, masalah bab wudhu karena wudhu itu termasuk sholat. Batas wudhu kalau sampai perhatikan itu batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut secara boleh atau secara umum sampai lihya ini utawa uang loro itu jenenge apa iki? Lah sing dimaksud uang itu al-admani. Balung loro sing teng mriku balung kuwi tumbuh gigi. Nah, dengan mangkapan atau balung tengku, niki uang niku termasuk anggota wajah. Jadi mulai saka kuping kene iki medhun masih
bertemu di janggut. Ini jenenge wajah. Jadi mulai sini, lalu mulai dhuwur sampai misal janggut, ya sampai menuju telinga. Balung sampai menuju telinga itu batasan wajah. Secara munggah dhuwur jenenge arbul tulang dhuwur. Nah ombone utawa lebar utawa batasan lebarnya wajah itu mulai kuping sampai kuping. Nah, jadi kuping sampai kuping itu termasuk anggota wajah. Jadi mulai sini nak digaris medun sampai uang loro sampai di jambut. Nah, itu harus terbasuh semua. Wajah di sini jami'il wajah terbasuh semua. Itu batasan-batasan wajah. Nah, umpamane, nah ini wonten suatu kasus, umpamane teng wajah, niku ana rambut sing tipis, utawa rambut sing ketel. Jadi umpama teng wajah niku kan sing masuk bagian wajah beda dengan jenggot. Jenggot nanti ada pembahasannya yang wonten pipi umpamane ana rambut sing tipis, nah termasuk kumis. Niku rambut sing termasuk rambut sing wonten wajah niku meskipun tipis atau tebal harus kena air di dalamnya kulitnya. Ya. Wajah isolul ma ilahi ma'al basyarati alati tata. Ya, umpamanya kadang kan ana sing nggak di tembok kadang tumbuh rambut. Rambut umpamanya ketel di pipi, niku wajib membasuhnya sampai kulitnya kena. Niku brengos termasuk, karena termasuk di dalam anggota wajah. Nah, harus di sampai kulit tak ini. Selesai. Wah amalia, tetapi ketika jenggot beda, ya. Kalau jenggot amaliyati rajuli al-kasifati umpamane wong lanang kuwi gadahi jenggot, punya jenggot, sing jenggot kuwi ketel. Gambaran ketel kuwi nek jenggot kuwi dilihat oleh orang yang di depannya. Kuwi kulitnya ora ketok, kuwi berarti ketel. Nah jenggotnya isih jenggot sithik-sithik ngene iki kulitnya sing ketok. Niku urung diarani ketel. Mergo enten hukume beda. Nak jenggotnya ketel, ya baik cukup membasuhnya adalah di luarnya saja nggak apa-apa. Karena jenggot kan kadang tumbuhnya nggak cuma di jenggot tok, kadang sampai sini. Ya. Nah kok ketel? Ya baik mau sunah menyela-nyelani, tetapi tidak harus wajib kena kulitnya. Itu nak jenggot. Jenggotnya melanang. Lah umpamanya ini gitu mereka dikatakan berbeda dengan jenggotnya orang perempuan. Nah, perempuan lebih jenggot, umpamanya mereka dikatakan bahwa ketel, bahwa orang ketel, niku tetap harus dibasuh sampai mengenai kulit. Nah, karena secara umum jenggot itu lanang. Kalau memiliki nak orang ketel kudu kena kulite, nek nak ketel artinya tebal niku tidak harus kena kulite. Nah, berbeda juga dengan unsa. Unsa niku wong sing memiliki kelamin ganda. Beda dengan wandu dengan ganjil niku beda. Unsa niku memiliki kelamin ganda. Kalau fayajibu isolul ma'il basar lima walau kasifan, maka wajib sampainya air terhadap kulit meskipun jenggot tersebut adalah tebal. Ya, nak neng wajah, rambut itu neng wajah, neng bagian wajah, ketel orang ketel lanang atau wedok tetap harus sampai kepada kulit. Tetapi nak jenggot ini ada perinciannya.
ketika jenggotnya tebal sehingga orang yang melihatnya orang kita orang kulite, ya cukup di luarnya saja, nggak apa-apa, tidak harus sampai kulit. Nah, kalau di sini dikatakan wala Buddha, dan ini saya kudu ditambahi. Wala Buddha ma'asulul wasfi min ghusli juz'in min ar-ra'si warubati wa matatat dakni. Malah di sini wala Buddha itu harus juga dalam membasuh wajah niku harus membasuh sebagian dari kepala. Jadi dilebihkan, enggak cuma pas batas itu, dilebihkan. Min ar-ra'si warubati lan bulu. Jadi sebagian dari hulu bawah memiliki wama tahta dakni di bawah janggut. Ya, terus nak wudu memang wajibnya adalah pas, tapi kan jenengan ngepas kan betul sakit. Loloe saya dibun juli sebagian rosi kepala itu juga tenang, kemudian di bawah janggut sampai hulu niku harus kena air juga. Nak muncul itu malah sunnah saya, neng nak kurang justru menyebabkan untungnya orang sah. Ya. Terus kalau nak cara yang kalau teman diwarai, nah, ini jempolnya harus ke bawah sampai janggut, nah, kemudian di lehernya di pusat. Nah, jadi masalah yang dikatakan la Buddha harus juga meskipun sarasanya adalah wajah. Karena apa ngepas ke wajah itu ya angel, aku malah kurang dan masih jadi mah enak muncul saya, tetapi malah sunnah karena hikmah dari wudu selain merupakan fardunya utawa syaratnya sholat menjadi sah atau sholat niku benjang wonten ing akhirat. Asar-asar dari wudu itu berubah menjadi cahaya. Jadi umat Nabi Muhammad bicara kita nih umat wis seko cahaya baik min asari wudu atau min asaris sujud. Lah asar wudu gen asare akeh, dadi cemorone akeh ya wudu sing sempurna. Aja mung sithik tok seperti memakai wonten musab sebagian kepala jenengan dulit tok mboten mencah. Tapi kan iso cahayanya jadi kelip-kelip. Nah, akeh kan dari cahayanya Pak pada umat kuwo sing biasa wudu. Min asari sujud juga. Asari sujud itu adalah cahaya. Tidak kok sing kudu batuke sampai gosong ireng itu dan sing penting asari sujud adalah nanti itu cahaya. Boten iso ditenuhi batuke gosong berarti umat enggak. Tapi wajahnya mencorong karena biasa melakukan sholat sujud. Nah itu perkara wajah. Sampai di mana saja ya. Terus wajah sebisa mungkin tidak hanya wajah, tetapi sampai di bawah janggut, dikenakan sebagian kepala dan sampai sebagian bulu. Nah itu wajah. Nah, terus fardu nomor kali wasalisu fardu wudu yang nomor 3 adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Nah ini membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi batasan tangan itu sampai sikut. Mboten namung pergelangan tok. Ya kalau nak duwe klambi aja sing sempit-sempit dilingkis ngasih mboten saged. Yen apa wae kadang wong sing estri-estri niku wis pakaiane bruku wudu langsung wajah yang mau kadang mau dikapuk-kapuk tok ning irung ya kan mboten sah. Sikute ya ora iso dilingkis mung tekan sebagian tok. Nah niku mboten sah karena harus sampai sikut. Lebih baik lagi seperti tadi diataskan lagi. Karena untuk menambah cahaya terangnya besok itu didawake. Artinya didawake adalah menambah bagian wudu yang wajib. Ya. Wajib tangan itu sampai sikut.
dianjurkan disunahkan adalah di atasnya. Wajib kaki itu sampai kolok. Nah, itu dianjurkan, sangat dianjurkan sampai ke dengkul, sampai di atasnya. Itu biar apa? Ya biar hikmah lain. Hikmah lainnya adalah bisa di akhirat bekas wudu itu menjadi nur, menjadi cahaya. Nah, nomor 3, nomor ketiwau bahasa isu wisul yatim, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Nah, umpamanya orang disikut piye? Kira-kira kemawon. Yang mau disikut dia kodrohuma. Wa yajibu ghusuma ala yadin minasyari wasikatin dan wajib juga membasuh yang ada di tangan, seperti umpama tangannya ono rambutnya, itu juga termasuk harus juga dibasuh. Tangannya ono uci-ucine, uci-uci ngerti nggih, nomor daging tumbuh. Utawa sing umpamane driji umumnya jarine 5, kuwi kok ono 6, ya itu termasuk harus dibasuh. Kan enten nggih sing jempole kadang kepangkale, kan enten itu termasuk anggota tangan, meskipun secara umum jadi 5 kok ono 6, ya tetap harus dibasuh. Ya. Lah ini wa adofiro dan kuku-kuku. Nah ini kuku-kuku itu juga termasuk wajib dibasuh. Muka-mula saking menyatakan wajibu izalatu mata tahamin wasahin yang na'u usulalma. Mula kotoran-kotoran sing ana ing ngisor kuku niki harus dihilangkan. Sing kotoran banune kuwi iso ndadekake terhalangnya air menuju ke kulit. Tapi kalau kotorannya sing kira-kira menjenengan nyonone banyu iso resep, ya masalah. Tapi nek kotorannya kok sampai ngetel, itu kan ya air boten saged sampai kepada kulit. Ya kudu diresiki. Yakin aman ya diketoki kukune aja dawa. Nah niku. Warabiu masul gadirasi sing kabeh sekawan inggih punika masuk sebagian kepala. Niki sebagian kepala niku fardune adalah musak sebagian kepala. Lah umpamane jenengan ora musak tetapi langsung digebyurake sah. Boleh. Bahkan rambut mengusap cuma rambut jenengan dulu tok rambut, tetapi sing rambut kuwi wonten ing bagian kepala niku juga sah. Tetapi nek rambut dawa umpamane jenengan sing dicelupke rambut tok pucuke niku mboten sah. Kados masih umpamane rambut dawa, rambut pucuke tok sing dikeke banyu mboten sah. Ya. Itu umpamane jenengan dulu tok mboten tok niku sah karena di sini dikatakan masku berdiro si sebagian kepala. Bahkan umpamanya tangan jenengan telesi, jenengan templek ke wonten sirah, templek ke plek, ngeten juga sakit harus diusap. Niku cara. Niku fardune artinya dengan melakukan seperti itu wudunya sah. Tapi kan mosok ngomong sesuk dadi cahaya kan gimana mah dosa duit to kelap kripto ya ora ketok. Yang lo besok sandine yang minimal seluruh atau nanti di dalam sunah-sunahnya adalah mengusap seluruh kepala. Jadi dari awal kayak buri terus dibeliknya malah niku sunahnya. Yang padahal wau rambutnya mencolok kabeh. Kalau sing gondrong-gondrong iki mesti padi. Ya rambutnya sering dibasuh wudu. Niku warabiu masuk basira si. Wal hamisu wa sunur rijlani ilal kabeni. Nggih kula tutuke fardhu wudu nggih. Santine yang kelima nggih menika membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tadi
niki kathah sing nopelake wong sikile diuncalke ning banyu sing kecipratan wong ngarepe tok. Nah niku ora sampai powo, kadang tungkake wae bisa garing. Tapi pada tungkak itu termasuk anggota yang harus dibasuh karena batasannya adalah kolok atau mata kaki. Nah, ya, kecuali kalau dia memakai muzah atau sepatu boot, ya, sepatu muzah itu boleh yang diusap dibasuh adalah muzahnya boleh. Tetapi itu juga ada syarat-syaratnya. Ya. Dalam perjalanan kemudian dan lain-lain itu memakai insya Allah wonten baliknya. Wajibu muslima alaiha, juga wajib seperti tangan tadi membasuh sesuatu yang ada di kaki seperti itu daging tumbuh, kemudian jari sing tambah tidak seperti umumnya itu juga wajib dibasuh. Wasabisu yang keenam adalah at-tartibu tartib alamat dakarna. Jadi harus urut sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Niat bersamaan basuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Itu kudu urut. Umpamanya lali urutane mau ndi mau urutane ya sing diyakini mau pasti diulangi dari sebelumnya itu. Iku kudu urut. Mula umpamane wong jenengan model sugih duwe anak buah akeh, jenengan ngangkon anak buahe kon ngudoni bareng umpamane. Wong papat kon duwe bareng sing siji sirahe, sing siji gebyur tangane, sing siji gebyur sirahe, sing siji gebyur sikile, niku sing dadi mung setunggal nggih menika wajah. Umpamane bareng. Mula jenengan umpamane teng kedung, nawe itu wudu ajugur belum bareng. Niku sing dadi nek menika nggo basuh wajah. Nuli tangan meneh belum niku sing dadi sing kedua. Nah, niku dados mergo kudu tertib kalau mula nanti disunahkan adanya mualah nuli-nuli dan lain sebagainya nanti di sunah-sunah wudu. Nggih, makanya niku terkait fardhune wudu. Mula nggih nak saged wudu niku disempurnake sing tenanan mergone salah satu menjadi sholat sah juga wudu dan besok hikmahnya sangat luar biasa. Ya Nabi niteni ini demen corong bersinar niku mergo wudu. Kalau nak saged wudu ya aja nak ajan sholat tok. Neng nak saged dalam wudu nglanggenge wudu. Terus hadas ya wudu. Orang sholat pun nah iso berhadas apapun ya dilakukan wudu meskipun tadi diniatkan sebagai tabarruk atau diniatkan sebagai tanawuf itu termasuk wudunya juga sah. Okay. Nah, misal kita habis mandi terus tapi niatnya wudu itu sah pada? Mandi niatnya wudu. Kira-kira nak mandi, jenengan mandi beda dengan gebyur ya. Digur beda. Nah jenengan mandi pasti kan apa jenenge sing dibasuh mesti kan mboten urut. Karena ini harus urut. Ya nak arep jenengan adus kemudian gebyur, tapi kan nanti riskan. Artinya riskan jenengan posisi telanjang, tangan pasti akan padha wae. Akan menyentuh sesuatu yang bisa membatalkan kan jadi batal. Seandainya wudu yang menghalangi datangnya air wudu ke anggota wudu, contoh tangane berdemek-demek nongko termasuk nang pulut kan adalah salah satu yang menghalangi datangnya air wudu ke anggota wudu kemana ini bapak itu. Nah, dan sholatnya langsung dari sholat ini jarang ini kok dekat-dekat dengan ini tipe Pak? Ya, kerja diulangi. Jadi diulang ya? Ya, diulang. Ngulangnya tidak harus dari wajah, boleh. Jangan langsung diulangi dulu.
dilangi sek kulite langsung membasuh tangan diteruske. Itu boleh. Karena yang tidak sah adalah di sholat itu meskipun sholat lama, tapi kan maksud saya menerangkan juga tentang wudhunya. Wudhunya caranya boleh diulangi lagi, boleh utawa langsung sing nemplek wae diulangi. Wudhunya intinya tetap baleni sholatnya. Nah, masalahnya ada yang pertama. Kan? Buatan sananya benar-benar penerus kayak karena mualah itu sunnah. Mualah itu artinya mualah itu nuli-nuli dan nuli-nulinya itu sampai tidak sampai garing itu hukumnya sunnah. Sebetulnya kok wong ngono kok sing jenenge mualah itu sak durunge garing itu masih dikatakan sunnah. Contoh kula wudu mriki tekan tangan. Adalah mati. Kula wudu malih teng mriko. Lanjutke meskipun kok niki dereng-dereng niku entuk kesuwangan mualah, ning nek wis garing ya lanjut boleh ning mboten entuk kesuwangan mualah. Tapi nek untuk sholatnya ya diulangi karena wudhunya mboten sah meskipun setelah sholat dan jenengan kan ngerti ya Ustaz. Sholat era diulangi meneh. Ya betul. Biasanya kita buat kita melakukan harap ikut gini mamane. Dalam bersolat terus ngopi kan. Kalau kelingannya harus masuk waktu sholat berikutnya. Itu kan sholat wudu berarti. Kan nanti. Masalahnya ngerti. Kapan orang ngerti sih? Saya nggak ngerti berarti ratu. Orang ngerti Pak. Waktu waktunya. Sudah ngerti berarti lali we kira-kira. Maksudnya ngerti nih kuwi. Wis bar sholat terus pamer sholat zuhur. Rasanya sholat zuhur asal iki ngerti. Bukan ngerti iki mau wis ngerti, memang ngerti kan ada sesuatu yang menghalangi anggota tubuh memang tidak akan mengesahkan imam. Jadi aku ini dulu ini terus rampung tapi anggota itu dari mau awal mungkin jenengan langsung mengaksar karena umpama jenengan ada dasar sing apa namanya runtut itu karena kan masalah khilafiyah itu pasti ada. Kalau yang saya ketahui dengan sanak-sanak saya itu adalah gaya temui gaya bilang. Tapi umpamanya pasti jenengan dari gurunya dia kejam itu kan namanya ada khilaf. Jadi dia emang dia lebih baiknya anak wudhunya diteruskan meskipun sudah kering dilangi dulu karena kita dilangi wudhunya langsung tangan betul sampai ini niatnya kan pun mau karena niatnya kan pertama basuh anggota pertama nah ini kan pun anggota kedua betul sampai niatnya niatnya ya kudu sampai tahu nah jenengan orang niat dia langsung enak niatnya ya kudu wajib aku ya gitu Bayunya kayak belennya kemarin belennya dinati ya ngapain pertanyaannya kan itu mau boleh telinga sunnah oke telinga termasuk sunnah mulai dari kalau ya tapi umpama jenengan meyakini telinga itu wajib malah nggak apa-apa kulino saking kulinonnya telinga itu hukum pastinya adalah sunnah tapi jenengan arani wajib tidak menjadikan wudhunya batal atau boten sah tetap sah berbeda dengan membasuh tangan kan wajib tapi dengan jenengan memiliki etikot tangan itu sunnah meskipun jenengan lakukan tetap boten sah nah, gitu ya jadi sunnah jenengan anggap wajib boleh yang wajib jenengan anggap sunnah justru tidak nah mungkin ngerti tentang wudhu ini masih fardunya nah karena nanti masih ada sunahnya nah sunahnya
dilengkapi. Template nanti dikatakan 10, tetapi wonten kitab-kitab sing lebih besar lebih dari 10. Lah napa niku insyaallah benjang kita bahas pertemuan berikutnya malam Rabu benjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.